Dance. Halo sobat, kembali lagi di channel N2 Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi terbaru berjudul Rumble. Film ini dirilis pada tahun 2021, di mana menceritakan petarung para monster yang akan memperebutkan juara dunia. Di sana seorang gadis, anak dari sang legenda pelatih monster dan anak legenda petarung monster. Mereka berdua mencoba mempertahankan stadion warisan milik ayah mereka dari monster yang memegang gelar juara dunia. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal mula pada zaman dahulu, para monster bertarung merebutkan wilayah hingga menyebabkan kerusakan. Karena terus menyebabkan kerusakan, manusia membuat ring pertarungan antara monster yang memperebutkan kejuaraan dunia, disebut War Monster Wrestling. Para monster mempunyai pelatihnya masing-masing, dan mereka juga membawa nama kota yang mereka tinggali. Pada kejuaraan tersebut, lahir salah satu petarung hebat yang mempertahankan gelar War Monster Wrestling sebanyak 9 kali tanpa kalah. Dia bernama Raybon, dan pelatihnya bernama Jimbo Coyle. Suatu hari terjadi tragedi dalam perjalanan menuju kejuaraan. Raybon bersama sang pelatih tenggelam dan menghilang di lautan. Mereka pun dinyatakan tewas dalam perjalanan itu. Rayburn and Jimbo were lost at sea and Stoker was left without hope. Beberapa tahun berlalu, kini wilayah yang ditinggali oleh Jimbo dan Raybon yaitu kota Stoker. Para warga dan wali kota tersebut membuat stadion pertarungan untuk mengenang sang legenda Jimbo dan Raybon bernama Jimbo Coyle Stadion. Jimbo Coyle Stadium to claim the biggest prize in sports. Pada hari itu, semua warga kota pergi ke stadion untuk memberikan dukungan terhadap monster mereka bernama Tentacular yang akan melawan sang pemegang gelar sabuk War Monster Wrestling. Terlihat di sana seorang gadis yang sangat ceria. Dia bernama Winnie, anak dari sang legenda pelatih monster yaitu Jimbo. Wish you were here today, Dad. Pertandingan akan segera dimulai. Para warga kota Stoker terlihat sangat semangat memberikan dukungan kepada monster mereka Tentacular. Setelah itu, masuklah sang juara bertahan. Pertandingan pun dimulai. Ronde pertama, Tentacular kewalahan menerima serangan King George. Beberapa kali dia melancarkan serangan, namun King George selalu membalikkan keadaan hingga ronde pertama selesai. Di tribun penonton, Winnie bersama ibunya melihat kelemahan King George. Winnie pun pergi ke dekat ring. Sesampainya di sana, dia memberitahukan pelatih dan Tentacular kelemahan King George, yaitu menyerang di dekat wajahnya. Mendengar itu, mereka menerima saran dari Winnie. Good call, Winnie. Ronde kedua pun dimulai. Tentacular menunggu kesempatan menyerang wajah King George. Saat dia menyerang Tentacular, pertahanannya pun terbuka hingga Tentacular berhasil menangkapnya. Lalu dengan teknik andalannya, Tentacular berhasil mengalahkan King George. Akhirnya dia menjadi juara terbaru War Monster Wrestling, membuat para warga kota Stoker bangga kepada Tentacular. Setelah itu sesi wawancara, Tentacular mengatakan dia keluar dari kota Stoker dan memutuskan untuk bergabung di kota tetangga yaitu Slitherpool, di bawah kepemimpinan seorang anak pengusaha kaya raya bernama Jimmy T. Mendengar itu, para warga kota Stoker kecewa dan sedih dengan keputusan Tentacular. Setelah Tentacular pergi, pendapatan di kota Stoker mulai menurun. Para warga pun berkumpul mempertanyakan nasib keuangan kota, karena kebanyakan dari warga menghasilkan pendapatan dari pertandingan monster mereka.
Monster, no money. No money means stadium. Kemudian wali kota memberitahukan hal yang dapat mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menjual stadion mereka kepada Jimmy T, pengusaha di Slitterpool, untuk dijadikan terminal transportasi antar kota. Tentu saja semua warga kota menolak, begitu pula dengan Winnie. Namun wali kota tak punya pilihan. Stadion itu dibuat meminjam uang kepada suatu bank dan waktu pembayarannya telah jatuh tempo. Belum lagi mereka tidak mempunyai monster petarung untuk menyelamatkan pendapatan kota. Akhirnya sebagian warga setuju dengan keputusan wali kota. The loans on the stadium are due in 90 days. Winnie yang sedih pergi ke stadion. Di sana dia mengingat kembali kenangan bersama ayahnya dan Raybon. Tak lama Winnie mengetahui bahwa sang ayah selalu membawa sebuah buku. Dan ternyata di dalam buku tersebut terdapat banyak strategi untuk melatih para monster. Dia pun langsung kembali ke rumah dan mengambil buku strategi sang ayah. Kemudian Winnie memutuskan mencari monster untuk menyelamatkan kota Stoker dari kebangkrutan. Dia pun pergi di pertandingan ilegal para monster yang berada di kota Pittsmore. Sesampainya di tempat itu, dia melihat pertarungan antara monster. Winnie pun mencoba mencari monster untuk dilatih. Namun para monster di sana malah menertawakan Winnie. Winnie? Winnie? Ketika Winnie mulai putus asa, dia melihat salah satu monster yang sedang bertarung. Monster itu bernama Steve. Saat Steve mulai berjoget, Winnie langsung mengingat bahwa Steve adalah anak dari Raybon. Oh, careful, son. Rayburn Jr.? Dalam pertandingan, Steve bekerja sama dengan pemimpin di tempat itu bernama Lady. Di sana dia bertugas berpura-pura kalah dalam pertarungan agar Steve dan Lady mendapatkan banyak uang. Winnie yang telah mengetahui bahwa Steve anak dari Raybon, dia pun meminta Steve untuk dilatih olehnya, membuat Steve tak fokus dalam pertarungan, hingga dia tak sengaja menghajar monster itu. Steve yang panik mencoba menyadarkan lawannya agar dia tak memenangkan pertarungan. Beberapa kali dia mencoba, namun monster itu telah pingsan. 10. Take down. Fight's over. Akibat kejadian itu, Lady sangat marah kepada Steve karena dia telah banyak mengalami kerugian dalam taruhan. Lady pun mengancam Steve untuk segera mengembalikan uang taruhannya. Jika tidak, dia akan menghajar Steve. Tiba-tiba Winnie datang ke tempat mereka sambil mengatakan bahwa dia bisa mengatasi masalah itu. Every last dollar bill. Kemudian Winnie kembali membujuk Steve untuk menjadi petarung profesional agar Steve mendapatkan banyak uang dan sekaligus mengganti kerugian yang dialami Lady. Awalnya Steve selalu menolak hingga akhirnya dia pun menerima tawaran Winnie menjadi pelatihnya. Go give me my money, man! So, Coach, Stoker? Dalam perjalanan pulang, Winnie memanggil nama asli dari Steve, yaitu Raybon Jr. Mendengar itu, dia melarang Winnie untuk memanggil dengan nama tersebut. Come on, just give me a ride, Rayburn! Never call me that name again. Comfy up there? You must be exhausted. Sesampainya di kota Stoker, Winnie dan Steve pergi ke tempat latihan ayah mereka. Di sana Steve mengingat kembali kenangannya bersama sang ayah. Setelah itu, mereka berdua berbincang tentang masalah yang terjadi di kota Stoker. Winnie berharap Steve membantunya untuk menyelamatkan stadion milik ayah mereka. Namun Steve berbeda dengan pendapat Winnie. Dia tak peduli dengan stadion yang mempunyai kenangan sang ayah. Who's here for the money? You got me? Oh, I got you. Keesokan harinya, Winnie bersiap untuk pergi latihan. Tak lama ibunya datang dan memberikan sebuah kunci kendaraan milik ayah Winnie. Morning, Fred! Namaste, Winnie! Ketika sampai, Winnie mempunyai sebuah ide, yaitu Steve latihan di tempat pertarungan ilegal. Mereka berdua pun pergi ke tempat pertarungan. Terlihat di sana,
monster pertarung yang akan melawan Steve, dia bernama Jackson. Ronde pertama pun dimulai. Di sana Steve hanya menghindar dari serangan Jackson. Dia pun berpura-pura kalah seperti pertarungan sebelumnya. Ternyata itu sudah menjadi kebiasaan dia dalam bertarung. Dan selama Steve bertarung dia tak pernah menang. Melihat itu Jackson malah marah karena tindakan Steve seperti meremehkan dirinya. Dia pun melakukan serangan yang berbahaya. Steve yang mengira jika kalah dalam pertarungan dia akan mendapatkan banyak uang. Winnie mengatakan bahwa pertarungan tersebut berbeda dengan pertarungan yang berada di kota Pismore. Jika Steve kalah, maka dia tak akan mendapatkan uang. Mendengar itu, Steve mulai panik karena dia belum pernah melakukan pertarungan yang sesungguhnya. Winnie pun memberikan strategi untuk melawan Jackson. Dengan cara, Steve selalu menghindar dari serangan Jackson hingga sampai dia kelelahan. Ronde kedua pun dimulai. Steve yang terus berlari menghindar dari serangan Jackson. Dia pun tak sengaja keluar dari ring. Jackson yang melihat itu, dia terus mengejar. Terjadi aksi kejar-kejaran. Namun tak lama Steve kembali ke ring. Strategi Winnie berhasil. Jackson mulai kelelahan. Hingga Steve memanfaatkan momen itu memenangkan pertarungan. Akhirnya, Steve berhasil mengalahkan Jackson dengan cara yang unik. I feel not bad. And now for my favorite segment. Keesokan harinya, Winnie memperlihatkan gaya pertarungan ayah Steve yaitu Rayburn agar dia dapat menirunya. Namun Steve mengatakan bahwa dia tak seperti ayahnya. Winnie pun bingung apa yang harus dia lakukan untuk dapat melatih Steve. Kemudian Winnie bertanya hal apa yang disukainya. Steve menjawab bahwa dia sangat menyukai tarian salsa. Mendengar itu, Winnie mempunyai ide. Wrestling is 80% folk. Argentina, the flamenco in Spain. Mereka pun melakukan latihan dengan kombinasi tarian salsa dan gaya pertarungan Steve. Setelah selesai, Steve kembali bertarung melawan monster yang sangat lincah. Awalnya dia dihajar habis-habisan. Namun tak berlangsung lama, dengan kombinasi tarian salsa, dia berhasil mengalahkan monster itu. Yes, yes, keep it up. It's working. Steve won! Setiap harinya Steve melakukan latihan fisik dan tarian salsa. Dia pun juga memenangkan beberapa pertandingan. Dan sekarang, Steve telah menjadi petarung profesional. If it is hardly wrestling, keep winning. Oh, she got you there, Mark. Selesai wawancara, tiba-tiba pelatih dari King George menghubungi Winnie. Dia mengatakan King George ingin bertarung melawan Steve di Stadion Stoker. Mendengar itu, mereka berdua sangat bahagia. Akhirnya Steve telah dikenal banyak orang. It'll get your confidence back up, make you feel good. Mereka berdua pun berjalan untuk kembali berlatih sambil menyapa para warga di sana. Ternyata warga kota Stoker tak mengetahui bahwa Steve anak dari sang legenda monster yaitu Rayburn. K-E-R Stoker! S-T-E. Ketika sampai, Winnie dan Steve melihat asisten wali kota dan para anggotanya sedang mengambil semua barang. But we gotta clear it out. They need to rig this place to blow. What? Up. Ternyata stadion itu akan segera dihancurkan untuk dibuat sebuah terminal dan transportasi. Asisten wali kota mengatakan kepada Winnie bahwa wali kota telah berada di kota Slitterpool dan akan segera menandatangani perjanjian pembelian stadion Stoker. Mendengar itu, Winnie dan Steve bergegas pergi ke sana. Wait, stop! We don't need to do this! Mr. Mayor, don't sign! Sesampainya di sana, Winnie berbincang dengan wali kota agar dia mengurungkan niatnya menjual stadion Stoker. Winnie mengatakan pertandingan King George melawan Steve akan segera dilaksanakan di stadion mereka. Mendengar itu, Jimmy dan Tentacular tertawa sambil memperlihatkan berita terbaru bahwa King George telah pensiun dan tak akan lagi bertarung. Oh, George is never gonna wrestle again. And even if he did, be in Stoker Stadium. Di sana, Tentacular berkata kepada Winnie
bahwa dia memutuskan untuk keluar dari kota Stoker karena para warga di sana selalu membandingkan dia dengan Rayburn. Dan ternyata dia pun juga yang menyuruh Jimmy T untuk membeli Stadion Stoker agar kenangan sang legenda Rayburn dan Jimbo hilang selamanya. Everything that casts that shadow. Kemudian Tentacular menyerang Steve hingga dia terlempar. It ain't wrestling. You're pathetic. Wali kota pun tak punya pilihan lain. Dia dan Jimmy T telah menandatangani surat pembelian stadion. Winnie yang sedih dan putus asa meminta Steve untuk kembali ke kota Pittsmore karena Steve telah mendapatkan banyak uang setelah memenangkan beberapa pertandingan. Come on, Winnie. Steve yang telah sampai di tempatnya semula, dia pun memberikan uang perjanjiannya kepada Lady. Always were my best loser. Saat Steve melihat foto dia bersama ayahnya, bahwa kenangan sang ayah di Stadion Stoker harus diperjuangkan. Keesokan harinya, Winnie yang masih termenung, tiba-tiba Steve datang ke rumahnya. Steve pun memberikan semangat kepada Winnie dengan mengatakan bahwa dia dan Winnie harus memperjuangkan stadion kenangan milik ayah mereka. Mendengar itu, Winnie kembali semangat dan ceria. Rayburn, Thank you. Scene berpindah. Terlihat Jimmy T dan Tentacular telah berada di Stadion Stoker. Sebelum mereka berdua akan menghancurkan stadion itu menggunakan bom, Jimmy T memperlihatkan kepada semua warga kota Stoker transportasi dan terminal milik mereka. Kemudian Tentacular menekan tombol peledak itu, namun tak terjadi ledakan. Ternyata akibat ulah Winnie dan Steve. Di sana Steve menentang Tentacular untuk bertarung di Stadion Stoker. Tentu saja Tentacular menolak dan meremehkan Steve. Steve pun mengatakan kepada semua yang berada di sana bahwa dia anak dari Rayburn, sang legenda monster. Dia pun memberitahukan nama aslinya, yaitu Rayburn Jr. It's Rayburn Jr. Mendengar itu, Tentacular menerima tantangannya. Setelah itu, Winnie mengatakan jika Ray memenangkan pertandingan itu, maka Stadion Stoker tetap menjadi milik mereka. Tentacular pun setuju dengan perjanjian tersebut. Berita anak dari sang legenda monster yaitu Rayburn Jr. telah tersebar di seluruh dunia. Wow! Steve is Rayburn Jr. Fils du légendaire Rayburn! King baby baby wa. Rayburn Jr. That's right, son of the legendary Rayburn. What did he just... Sebelum pertandingan berlangsung, wali kota Stoker dan semua warganya memfasilitasi tempat latihan mereka. Di tempat latihan, Ray sangat kesulitan melewati rintangan tersebut. Let's dance. Hari demi hari dia selalu gagal, hingga pada suatu hari, Ray berhasil melewati semua rintangan itu. Doesn't have to look pretty. Get us through the third. Come on, that looks pretty. They say offense is the best defense. No! Defense is the best defense. Akhirnya pertandingan Rayburn Jr. melawan Tentacular akan segera dimulai. Terlihat para penonton bersorak memberikan semangat kepada Ray dan juga pelatihnya yaitu Winnie. Kemudian Tentacular masuk ke dalam ring. Tentu saja para penonton kota Stoker sangat tak menyukainya. Ronde pertama dimulai. Ray dengan gaya bertarungnya membuat Tentacular kewalahan di ronde pertama. I got his hands working. Watch his hands, not his shimmering salsa feet. Rayburn isn't even trying to wrestle. He thinks he's gonna dance his way through this. Landing a single blow. And he's still in the match. Tentacular mulai marah. Pelatihnya mengatakan bahwa dia harus mengikuti alur gaya bertarung Ray dengan tariannya. No, we got a few moves of our own. Ask him to dance. Don't mind if I do. Mulailah ronde kedua.
tentakuler dengan tariannya membuat Ray tak berdaya. Dia pun menguasai pertarungan dan serangan brutalnya hampir saja membuat Ray kalah. Oh, Davey! You like that, Stoker? He's all over him like a bad rash right now. Melihat keadaan Ray, Winnie memutuskan untuk menyerah karena dia sangat khawatir jika pertarungan itu akan berakibat fatal bagi Ray. Namun Ray mencegah keputusan Winnie dan berkata bahwa semua yang dia pertaruhkan bukan hanya semata-mata untuk stadion. Banyak penonton yang berharap bahwa dia harus menang dan kenangan milik ayah mereka harus diperjuangkan. Mendengar itu, anak dari sang legendaris pelatih monster yaitu Winnie memutuskan kembali ke pertandingan. Ziggy, we're not quite done. Ronde terakhir dimulai. Dengan percaya diri, Ray kembali menguasai pertandingan. Namun tak berlangsung lama, tentakuler berhasil menangkap Ray dan membuangnya. Tetapi Ray kembali bangkit sambil mengajak tentakuler dengan tarian salsanya. Pertandingan semakin menarik, membuat para penonton tegang. Kedua petarung saling menyerang. Winnie yang melihat kelemahan tentakuler berteriak mengatakan kepada Ray, kelemahan tentakuler berada di tangannya. Mendengar itu, Ray mempunyai sebuah ide. Ternyata berhasil. Ray pun mencoba untuk melompat dengan gaya Smackdown. Namun yang terjadi... Di sana Ray tak sadarkan diri. Melihat itu, para penonton dan Ibu Winnie membuat sebuah alunan musik memakai tangan mereka. Sehingga Ray sadar dan bangkit. Pertarungan kembali terjadi. Ray mengikat tangan tentakuler dan membuangnya. Dengan gaya terbaru, Ray berhasil menjatuhkan tentakuler. Get ready for the moon! Para penonton kembali tegang dan berharap Ray memenangkan pertandingan. Kembali wasit pertandingan menghitung. Dan tentakuler tiba-tiba... Akhirnya Ray Boone Jr. menjadi pemegang gelar terbaru War Monster Wrestling. Semua para penonton bahagia, begitu juga Ray dan Winnie. Setelah berhasil mengalahkan tentakuler, kini Stadion Stoker telah kembali menjadi milik mereka. Tidak hanya itu, gaya bertarung Ray dengan tarian salsanya menjadi populer di seluruh dunia. Dan inilah akhir dari cerita ini. Serious body freeze. That's an actual thing. It's medical. Don't know if I'll be able to make it. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!